Hai hai hai, selamat berjumpa. Perkenalkan, nama saya Yusuf Mulyana, praktisi di bidang tata boga dan instruktur pelatihan Bakery and Pastry di bawah naungan Balai Latihan Kerja Mandiri Disnaker Trans Jawa Barat. Dalam pelaksanaan kali ini, saya memilih untuk membuat kue tart jenis red velvet. Langkah pertama, seperti biasa, kita siapkan terlebih dahulu untuk bahan-bahannya. Di antaranya, kita siapkan tepung protein sedang 250 gram, coklat bubuk 50 gram, vanilla essence 10 gram, baking soda 5 gram, baking powder 10 gram, garam 5 gram, selanjutnya gula pasir 125 gram, minyak goreng 200 ml, dan ada buttermilk 200 ml. Buttermilk ini adalah campuran dari fresh milk 200 ml dan 2 sendok makan fresh lemon. Dan untuk bahan selanjutnya ada 2 butir telur. Dan yang terakhir, kita menggunakan pewarna merah sebanyak 1 sendok makan. Langkah berikutnya adalah kita langsung memulai produksi. Untuk langkah yang pertama, kita campurkan dan kita saring untuk bahan-bahan kering, diantaranya tepung protein sedang. Kita ayak, dicampur dengan coklat bubuk. Kita ayak semua. Lalu kita masukkan vanilla essence, baking soda, baking powder, dan yang terakhir garam. Kita satukan, kita ayak. Jadinya seperti ini, bahan-bahan kering yang sudah kita ayak, ya. Untuk selanjutnya, kita rapikan dulu peralatan yang sudah tidak terpakai agar kondisi bekerja kita nyaman dan aman. Kita akan mulai mengocok 2 butir telur dengan gula pasir. Kita akan langsung mulai mengaduk. Seperti biasa, pertama kita menggunakan speed untuk yang rendah. Kita aduk sampai kondisi adonan soft peak. Soft peak ini adalah dia mengembang tetapi dia tidak kaku dan berwarna putih. Setelah adonan sudah mengembang dan soft peak tetapi tidak kaku dan berwarna putih untuk adonannya, ya, seperti ini. Saya matikan terlebih dahulu. Baik, untuk tahap selanjutnya kita masukkan bahan-bahan yang kering yang sudah kita saring tadi. Jangan semuanya, ya. Karena kalau semuanya nanti akan menimbulkan percikan tepung. Setelah adonan mengental, masukkan untuk buttermilknya, ya, sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit aduk sampai rata.
Masukkan sisa bahan-bahan kering yang belum masuk. Aduk kembali hingga rata. Kita rapikan dengan spatula sebelum kita memasukkan untuk bahan terakhir, yaitu cooking oil atau minyak goreng. Kita aduk kembali untuk merapikan bagian yang belum teraduk. Lalu kita masukkan untuk bahan selanjutnya ialah cooking oil atau minyak goreng. Kita masukkan dengan speed pelan ya. Kita matikan dulu sejenak. Tahap selanjutnya adalah kita memasukkan bahan pewarna berwarna merah sebanyak 2 sendok makan. Kita aduk kembali hingga tercampur semuanya. Adonan sudah mulai jadi. Selanjutnya kita matikan mixer. Dan untuk selanjutnya kita rapikan dan kita ratakan menggunakan rubber spatula. Kita rapikan pinggirannya. Adonannya adalah seperti ini. Untuk tahap selanjutnya, kita rapikan terlebih dahulu untuk area kerjanya agar kita bisa bekerja dengan nyaman dan aman. Sebelum kita melakukan pembakaran adonan, kita sudah siapkan round pan ukuran diameter 18 cm yang sudah kita poles menggunakan polesan loyang atau bisa menggunakan butter atau mentega. Dilanjutkan menggunakan kertas roti di bawahnya agar pada saat nanti matang tidak susah untuk membuka dan membalikkan cake-nya. Timbangan sudah kita siapkan, round pan pun juga sudah kita siapkan. Pastikan angka di timbangan adalah 0. Baik, setelah angkanya 0, baru kita masukkan adonan 500 gram. Adonan sudah kita timbang 500 gram dan sudah dimasukkan ke dalam loyang. Kita akan setting untuk suhu panggangan 170 derajat Celcius. Kita beri waktu 25 menit. Untuk di rumah bisa menggunakan oven yang sudah terbiasa. Baik, selanjutnya baking tray-nya kita udah siapkan. Kita masukkan loyang yang sudah berisi adonan ke dalam baking tray. Lalu kita masukkan ke dalam oven. Lalu kita setting 25 menit.
Sambil kita menunggu red velvet kita matang, terlebih dahulu kita persiapkan whipped creamnya. Kita kocok terlebih dahulu. Ini adalah whipped cream dicampur dengan icing sugar atau gula halus. Kita kocok hingga mengembang dan mudah untuk dibentuk. Alarm sudah bunyi, itu tandanya cake red velvet kita sudah matang. Kita angkat, kita keluarkan dari oven. Cake red velvetnya sudah jadi. Kebetulan kita sudah mempersiapkannya dan sudah dipotong menjadi 3 bagian. Untuk tahap selanjutnya, kita akan memberikan isi atau filling dengan whipped cream yang sudah kita kocok, dan kita akan topping dengan buah cherry dan crumble red velvetnya. Kita sudah persiapkan alat atau aset bernama Paderno. Bentuknya bulat tetapi di atasnya bisa diputar. Ini fungsinya adalah untuk menghias cake atau kue. Di depan kita sudah ada 3 bahan untuk toppingnya. Tadi kita udah jelaskan, ini adalah whipped cream yang sudah kita kocok tadi. Ini adalah red cherry yang ada tangkainya. Ada 2 jenis, ada yang ada tangkainya dan ada yang tidak ada tangkainya. Dan sudah banyak di pasaran. Untuk selanjutnya, kita menggunakan ada crumble red velvet. Ini terbuat dari pinggiran-pinggiran cake yang sudah kita rapihkan, lalu kita bakar kembali hingga kering. Lalu kita juga mempersiapkan ada piping bag atau plastik segitiga. Kegunaannya adalah untuk menghias cake dengan menggunakan krim. Juga kita persiapkan ada simple sirup. Ini terbuat dari campuran gula pasir dan air direbus hingga mendidih. Kegunaannya agar cake tetap lembab dan tidak seret pada saat dimakan. Kita menggunakan alat yang seperti ini. Ini bernama palette knife ya. Fungsinya adalah untuk merapikan pinggiran cake atau untuk menghias cake dengan menggunakan whipped cream. Ini kita sudah masukkan untuk lapisan pertamanya ke dalam loyang ring cutter. Kita sudah masukkan, kita tekan-tekan. Sebelum kita memasukkan whipped creamnya, kita poles dulu dengan menggunakan simple syrup, menggunakan kuas. Fungsinya adalah agar cake ini tetap lembab, tidak kering, dan tidak seret pada saat dimakan. Lalu selanjutnya kita isi cake ini dengan menggunakan whipped cream dengan menggunakan piping bag plastik atau plastik segitiga. Setelah masuk kepada piping bag, kita gunting ujungnya. Jangan terlalu besar dan jangan terlalu kecil, sedang saja. Lalu kita isi. Berbentuk lingkaran terus sampai hingga rata. Cukup? Setelah itu kita masukkan untuk lapisan keduanya. Untuk lapisan kedua kita sudah masukkan. Tahapannya sama seperti tahapan yang pertama. Kita tekan-tekan, kita ratakan
sampai ke sampingnya. Sebelum kita masukkan krim, kita poles dulu dengan menggunakan simple syrup. Langkah selanjutnya adalah kita menggunakan whipped cream kembali sebagai isiannya. Untuk bulat-bulat hingga rata. Dan untuk selanjutnya kita pakai untuk lapisan yang ketiga. Lapisan ketiga sudah masuk. Tahapan selanjutnya sama seperti lapisan pertama dan kedua. Kita tekan-tekan agar cake red velvetnya semakin padat. Untuk tahap terakhir, kita tinggal tuangkan sisa krimnya agar semakin sempurna. Kita gunakan peralatan seperti palet. Tahap pertama, lapisan pertama, kedua, dan ketiga sudah kita masukkan dan kita sudah beli filling atau isi dengan menggunakan whipped cream. Untuk tahap selanjutnya, kita akan memberikan crumble di atasnya. Kita ratakan. Permukaan atasnya sudah rata dengan menggunakan crumble red velvetnya. Kita angkat untuk ring cutternya. Hasilnya, red velvetnya terlihat permukaan pertama, kedua, dan ketiga. Di setiap lapisannya kita ada whipped creamnya, satu dan kedua. Setelah itu, kita masukkan lagi whipped cream ke dalam piping bag plastik segitiga. Kita potong ujungnya. Sebelum kita proses topping untuk red velvet ini, pastikan kita membuat untuk 6 titik dari cake red velvet ini untuk kita beri topping hiasan red cherry. Kita ada 6 titik untuk nanti disimpan red cherry-nya. Selanjutnya kita beri topping untuk red cherry-nya. Cantik bukan? Tada! Inilah hasil cake red velvet ala sekoper cinta. Mwah! Cara mengemas produk cake atau kue, kita ambil satu contoh dari 3 cake atau kue yang sudah kita buat. Contohnya, cake atau kue banana cake. Langkah pertama, siapkan cake atau kue yang sudah kita buat. Lalu, siapkan kardus pembungkus
Diusahakan bentuknya harus sesuai dengan cake. Setelah semua bahan tersedia, langsung kita masukkan cake atau kue ke dalam bungkus. Secara perlahan supaya cake atau kue tidak hancur. Setelah itu, jadi deh. Tujuan akhir dari kegiatan pelatihan ini adalah agar perempuan berkembang dalam hal pengetahuan, keterampilan, dan sikap sehingga dapat mengaplikasikan hasil belajarnya dalam pengelolaan usaha yang ditandai dengan melakukan usaha mandiri atau wirausaha melalui pemanfaatan potensi yang ada. Untuk itu, sebagai instruktur dalam pendidikan dan pelatihan tentang tata boga, yaitu pelatihan Bakery and Pastry, dilakukan melalui video tutorial ini, saya akan mengajak peserta di sini untuk melakukan evaluasi pembelajaran. Ayo, kita refleksikan materi pembelajaran sesi ini. Apakah saya bersemangat selama menyimak video tutorial materi pelajaran sesi ini? Ayo, sebutkan apa saja materi yang ditampilkan dalam video tutorial pembelajaran sesi ini. Bagian materi mana yang menurut Anda sangat menarik? Dan sebutkan alasannya. Apakah saya merasa bahwa materi yang ditampilkan dalam video tutorial sesi ini bermanfaat? Apakah saya tetap bersemangat melanjutkan menonton video tutorial sesi berikutnya sebagai tindak lanjut pembelajaran? Nah, terima kasih atas evaluasi dan refleksi yang disampaikan ya. Semoga seluruh pembelajaran menambah wawasan pengetahuan dan terus menyemangati kita semua untuk antusias belajar. Sampai ketemu pada materi pembelajaran selanjutnya. Dadah!